Selamat datang di channel Sentra IT. Pada video ini, saya akan membahas materi mengenai efek zoom image dengan CSS. Efek zoom image adalah efek gambar membesar ketika pointer mouse berada di atas gambar tersebut. Efek zoom image biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang menjual suatu produk di toko online, di mana calon pembeli akan mendapatkan detail dari gambar tersebut dengan cara mengarahkan pointer mouse di atas gambar tersebut atau di atas gambar produk tersebut. Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat efek zoom image dengan CSS? Yang pertama yaitu image atau gambar. Image atau gambar merupakan objek yang akan diberi efek zoom. Yang kedua, coding CSS. Coding CSS ini digunakan untuk memberi efek zoom pada image atau gambar. Dan yang ketiga, dokumen HTML. Dokumen HTML ini digunakan yang pertama untuk menampilkan gambar pada browser. Yang kedua, untuk memanggil coding CSS eksternal. Dan yang ketiga, untuk memanggil ID atau class selector CSS pada elemen HTML untuk memberi efek zoom pada image atau gambar. Untuk membuat efek image tersebut, kita buat codingnya dengan menggunakan text editor. Di sini saya menggunakan Sublime Text untuk text editornya. Saya buka filenya atau foldernya dan klik file, kemudian pilih open folder, kemudian klik drive C, kemudian pilih exam, kemudian pilih htdoc, kemudian Sentra IP, dan .css. Kemudian klik select folder. Kemudian berikutnya, saya akan mengecek gambar yang akan diberi efek zoom ini. Gambar tersebut ada di folder images. Di sini ada dua gambar. Saya akan menggunakan gambar logo Sentra IT yang akan diberi efek image dengan CSS tersebut. Kemudian setelah itu saya buat file eksternal CSS untuk membuat coding untuk memformat image dengan format zoom. Saya buat file baru untuk membuat coding CSS-nya dan saya simpan. Saya simpan di folder di drive C, kemudian exam, kemudian htdoc, kemudian Sentra IP, dan di folder .css. Kemudian setelah itu klik open dan saya beri nama zoom.css. Kemudian saya pilih lagi di sini folder CSS untuk menyimpan file eksternalnya. Untuk filenya saya beri nama zoom.css. Kemudian klik tombol save. Setelah saya membuat filenya, kemudian saya membuat
saya akan membuat coding CSS-nya. Di sini saya membuat selektor untuk coding Zoom tersebut. Yang pertama yaitu selektor img. Di sini saya menggunakan elemen HTML img untuk selektornya karena objek yang akan saya beri efek adalah gambar atau image. Kemudian saya berikan kelas Zoom, kemudian dan saya tambahkan di sini struktur awalnya, buka dan tutup. Di sini saya akan buat codingnya untuk membuat efek zoom. Untuk membuat efek zoom ini, saya menggunakan vendor prefix. Menulisnya adalah seperti ini, vendor prefix. Vendor prefix adalah inisial dari suatu browser yang digunakan untuk memaksa browser tersebut agar membaca coding CSS yang kita buat untuk memformat elemen HTML. Dalam hal ini adalah memformat gambar agar diberi efek zoom. Di sini saya akan menggunakan vendor prefix untuk Google Chrome atau Safari, yaitu WebKit. Kemudian saya berikan tambahkan coding di sini transform dan beri nilai scale 1,1. Kode ini digunakan untuk membuat atau memberi ukuran gambar ketika mouse berada atau tidak berada di atas gambar atau ketika pointer mouse tidak berada di atas gambar. Di sini ada scale-nya ada dua, yaitu satu depan dan satu belakang. Satu depan adalah untuk setting skala gambar yang dibuat adalah sama dengan ukuran gambar yang disetting pada elemen HTML atau pada dokumen HTML. Artinya di sini kode ini digunakan untuk membuat ukuran gambar dalam keadaan normal. Ketika pointer mouse tidak berada di atas gambar. Kemudian yang kedua di sini kita tambahkan WebKit. Kemudian transition timing function. Kode ini digunakan untuk memberikan efek pergerakan pergantian skala ketika mouse atau pointer mouse sudah tidak berada atau tidak berada di atas gambar. Di sini efek timing function-nya adalah is out. Kemudian yang ketiga, saya tambahkan lagi transition duration. Pertama, saya tambahkan WebKit. Kemudian transition. Kemudian duration.
Kode ini digunakan untuk mengatur kecepatan pergantian skala ketika pointer mouse tidak berada di atas gambar. Di sini saya setting kecepatannya adalah 0,1 second atau 0,1 detik. Kemudian saya buat selektor yang kedua, yaitu img, kemudian dot zoom, kemudian presido over. Kode ini digunakan untuk memformat gambar atau image ketika pointer mouse berada di atas gambar atau over. Coding yang dibuat pertama yaitu display dengan nilai block. Coding ini digunakan untuk menampilkan gambar pada browser yang berada di antara tag pembuka dan tag penutup dari elemen HTML. Di sini saya akan menggunakan tag buka dan penutupnya, yaitu tag div. Jadi di sini coding ini untuk menampilkan pada browser gambar yang terletak di antara tag buka dan tag tutup div. Kemudian berikutnya di sini kita tambahkan lagi codingnya ini untuk memformat gambar supaya membesar. Yang di sini ketika mouse berada di atas gambar, maka kita atur skala dari width and height-nya yaitu 2,2. Artinya ketika mouse berada atau pointer mouse berada di atas gambar, maka width and height-nya skalanya akan bertambah 2 kali dari sebelumnya. Kemudian berikutnya di bawahnya kita tambahkan lagi position dan diberi nilai relatif. Nah, di sini coding ini digunakan untuk mengatur posisi gambar ketika mouse atau pointer mouse berada di atas gambar atau over. Dan kita tambahkan di sini Z index dan diberi nilai 1. Coding ini digunakan untuk mengatur agar gambar yang kita beri efek zoom itu posisinya selalu di atas objek lain. Kalau misalnya di bawah atau di balik itu nilainya min 1. Kalau di atas objek lain nilainya plus 1. Kita bisa juga di sini menambahkan vendor prefix dari browser lain, misalnya Firefox. Firefox di sini menggunakan vendor prefix mods. Seperti ini. Dan seperti ini. Atau kita bisa menambahkan vendor prefix dari Opera pakai O seperti ini. Nah,
Kemudian kita tambahkan juga di sini. Dan kita ubah skalanya menjadi 2,2. Kemudian kita simpan dengan tekan Ctrl S pada keyboard. Setelah ini kita membuat dokumen HTML. Di sini sudah otomatis membuka file baru, kemudian kita tinggal menyimpannya. Kita save pada folder .css. Kita beri nama zoom.html untuk nama filenya. Kemudian klik tombol save. Setelah kita menambahkan file baru untuk dokumen HTML, kemudian kita di sini tambahkan tag HTML-nya. Kita tambahkan dengan cara ketik ini, lebih kecil, kemudian lebih kecil HT, kemudian pilih HTML. Kemudian setelah itu di sini kita beri nama dokumennya dengan efek zoom image CSS. Kemudian di bawah title di sini kita tambahkan coding untuk memanggil file eksternal CSS dengan menggunakan tag link. Kemudian kita tambahkan rel sama dengan style sheet. Kemudian kita tambahkan di sini href untuk memanggil file eksternalnya. Kemudian kita panggil foldernya yaitu CSS dan panggil nama filenya yaitu zoom.css. Oke, kemudian kita simpan dengan tekan Ctrl S pada keyboard. Setelah itu, pada bagian body, di sini kita tambahkan tag div untuk menyimpan fotonya atau untuk menyimpan image-nya atau gambarnya. Kita panggil gambarnya dengan tag img. Kemudian kita tambahkan src atau search-nya. Kita panggil nama filenya di folder images. Di sini saya akan menggunakan logo Centra IT yang akan diberi zoom image-nya. Ketika nama filenya logo, kemudian Centra IT.png. Jangan lupa di sini kita panggil kelas selektornya. Tadi kita udah buat di sini kelasnya itu zoom, baik yang atas maupun yang bawah. Kemudian kita panggil kelas selektornya di sini yang menambahkan kelas. Kemudian namanya zoom. Oke, kita simpan, klik file, kemudian pilih save. Kemudian setelah itu kita atur width and height-nya dari gambar logo Centra IT ini. Kita buat di sini width-nya adalah 100.
150 dan height-nya 150 pixel. Kemudian pada titik pembuka div di sini kita tambahkan CSS inline-nya. Style. CSS ini digunakan untuk mengatur posisi gambar atau image yang akan kita beri efek pada browser. Kita tambahkan di sini position dan nilai dan beri nilai absolute. Kemudian kita tambahkan di sini untuk letak gambarnya agar di tengah-tengah dengan menambahkan margin dan memberi nilai 50 pixel untuk vertikal dan horizontalnya 550 pixel. Kemudian setelah itu kita save dengan tekan Ctrl S pada keyboard. Nah, ini sudah selesai. Kita sudah selesai membuat file eksternal CSS dan dokumen HTML. Kemudian setelah itu kita coba testing pada browser. Caranya di sini di klik kanan pada filenya, file zoom.html. Kemudian pilih Open with, dan saya akan menggunakan Google Chrome untuk testingnya. Pilih Google Chrome. Nah, di sini udah tampil image-nya. Kemudian kita arahkan pointer mouse ke atas gambar logo Sentra IT. Kita arahkan. Di sini belum ada. Coba lihat lagi, kita cek codingnya. Kita cek untuk zoom-nya. img.zoom dan img.zoom.over. Di sini kita lihat lagi if style position absolute. Kemudian kita refresh. Coba kita cookies-nya kita hapus dulu. Clear. Setelah selesai, coba kita buka lagi. Klik kanan di file zoom.html, kemudian open with, kemudian pilih Google Chrome. Nah, di sini terdapat kesalahan untuk memanggil file CSS eksternalnya. Seharusnya zoom.css, di sini zoo.css, typo. Jadi kita betulkan dulu nama filenya, tambahkan huruf M, kemudian kita simpan dengan tekan Ctrl S. Kemudian kita kembali lagi ke browser, kemudian kita refresh, dan kita arahkan pointer mouse ke arah gambar, ke arah logo Sentra IT-nya. Nah, di sini gambarnya sudah membesar. Oke.
Jadi kalau misalnya tidak ada efeknya, berarti ada kesalahan di codingnya. Di coding ini, eksternal. Mungkin di sini ada typo untuk penulisan transform, kemudian transition timing function, atau transition duration, atau kita di sini tidak mengubah skalanya, tetap satu. Kemudian kemungkinan juga di sini pada dokumen HTML-nya, kemungkinan seperti tadi kita salah memanggil nama file CSS internalnya. Tadi di sini ditulisnya Zoom, bukan Zoom. Setelah saya tambahkan huruf M, kemudian saya simpan filenya, kemudian saya refresh lagi, dan saya arahkan pointer mouse ke arah ke atas gambar. Nah, di sini sudah terjadi efek zoom-nya, sudah ada efek zoom-nya. Ini. Ketika mouse tidak berada di atas gambar atau di atas logo. Nah, di sini ukuran gambarnya itu 150 kali 150 pixel width and height-nya. Jadi skalanya itu 1:1. Kemudian ketika pointer mouse diarahkan ke atas gambar, maka skala gambar akan bertambah atau berubah menjadi 2,2, yaitu 2 kali lipat untuk width dan height-nya. Kemudian kita tarik lagi agar pointer mouse berada di luar gambar atau tidak atas gambar. Kita tarik lagi keluar. Nah, di sini skala gambar akan kembali ke semula menjadi 1,1. Untuk efeknya di sini is out. Kemudian kalau kita lihat codingnya di sini, kecepatan atau durasi ya perubahan skala baik dari skala normal ke skala 2,2 itu 0,1 detik. Demikian juga dari skala 2,2 skala besar ke skala normal lagi, yaitu 0,1 detik atau 0,1 second. Kita cek di sini, arahkan ke sini, nah kecepatannya 0,1 second. Kemudian kita tarik lagi keluar, mengecilnya, kecepatannya 0,1 second. Oke, demikian video ini saya buat. Jangan lupa untuk di subscribe channel atau videonya, dan juga di like, dan juga ditonton sampai selesai, serta dipraktekkan di komputer sendiri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi untuk video tutorial berikutnya.